Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat para semeton umat Hindu dimanapun Anda berada, dan sahabat Moksa Channel, semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Ya. Kali ini kita akan sharing ya dengan sebuah materi, yaitu mengenai apakah kita perlu memohon apabila kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita tidak perlu memohon kepada Tuhan apabila kita berdoa atau sembahyang, ya, dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Made Partane SH. Mari kita menyapa beliau, ya. Selamat siang, Pak Made. Pak Wayan. Ya. Tapi kabarnya Pak Made? Becek-becek. Semoga selalu becek, ya. Nah, Pak Made, kita mengundang Pak Made lagi nih, ya. Netizen sudah kangen ya dengan wacananya Pak Made, ya. Nah, Pak Made, kita ada pertanyaan nih dari netizen, ya, bahwa, nah, apakah kita di dalam berdoa atau sembahyang, apakah kita perlu memohon atau meminta kepada Tuhan, apa tidak perlu? Ya, karena kan di sini di lain pihak ada yang orang bilang, kita nggak perlu memohon karena Tuhan Maha Tahu. Terus di lain pihak bilang, kita harus memohon karena Tuhan Maha Segalanya. Nah, oke. Tetapi sebelum menyimak ke sana, mungkin pengen tahu dulu nggih, apakah itu nah, ada juga yang bertanya nih, apakah doa dan sembahyang itu sama, Pak Made? Monggo, silakan Pak Made. Baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih netizen dimanapun berada. Ya, jadi kalau kita sepakat bahwa di setiap makhluk hidup, di setiap manusia itu adalah Tuhan berada di sana, Tuhan bersama kita. Ya. Nah, sekarang kita kaitkan nih dengan pertanyaan Pak Wayan tadi. Ya. Pertama adalah apakah sembahyang dan doa itu berbeda? Ya. Ya. Yang kedua adalah apakah kita perlu meminta atau nggak perlu meminta? Ya. Kan Tuhan udah tahu kita nggak perlu meminta, ya. Mungkin begitu. Oke. Ya. Ini pertanyaan yang bagus, dan juga ini merupakan pertanyaan saya juga dulu, Pak Wayan. Ya. Jadi waktu awal-awal kita masih berproses sangat gandrung, sangat antusias untuk memahami rohani, memahami spiritual, dan ingin tahu apa sih Tuhan itu. Di satu sisi kita mengalami kehidupan. Hidup itu kan selalu tidak lurus saja, Pak Wayan. Ya. Hidup itu pasang surut, kadang naik, kadang turun. Ya. Kadang kita ada masalah, kadang masalahnya dapat solusi, kita pikir selesai, nanti muncul lagi masalah. Nah, muncul akhirnya kita, wah, di satu sisi Tuhan itu ada, di satu sisi bagaimana kehidupan kita kok begini. Akhirnya kita meminta nih, meminta nih sama Tuhan. Betul. Ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, dan juga kita mengacu kepada sastra, bahwa memang beda tipis antara doa dan sembahyang. Ya. Kalau berdoa itu dari sini, doa ini juga ada dua, Pak Wayan. Ya. Orang yang berdoa yang kesadaran rohani sudah mulai maju, dan orang yang berdoa yang kesadarannya belum bertumbuh. Ya, seperti saya nih yang belum bertumbuh pada saat awal-awal mulai pencarian yang menekuni ingin tahu tentang Tuhan, lalu di satu sisi kehidupan kita banyak masalah. Ya, saya tentu akan meminta, Tuhan, saya pingin penyakit saya sembuh. Ya, tolong berikan saya kesembuhan. Nah, ketika kita meminta, ternyata ada proses penyembuhan kita cepat. Katakanlah mukjizat gitu, miracle gitu. Nah, kesembuhan ini akan menambah apa, Pak Wayan? Serada kan, keyakinan. Oh, Tuhan itu memang Maha Pemberi, Maha Pemurah, makasih memang ada. Nah, berjalannya waktu, lama-lama kesadaran kita bertumbuh, kita semakin dewasa. Loh, kalau Tuhan Maha mengetahui, Maha segalanya, Dia tahu masalah kita, tahu yang kita rasakan, kita alami,
dan nanti bagaimana ujungnya dia tahu, ya kita nggak perlu meminta lah. Ya benar juga gitu. Nah, ini jiwa yang sudah mulai maju, mungkin dia tidak akan meminta hal-hal yang sifatnya materi. Ya, kesembuhan, karir, kesuksesan bisnis, hal yang sepele ya, derajat sosialnya biar diangkat dan lain-lain lah. Tetapi karena keyakinan dia sudah meningkat kepada Tuhan, ya dia masih berdoa, misalnya minta penerangan batin, minta kebijaksanaan. Maka kita kan kalau di dalam sembahyang di pura, ya kan apa tuh Pak Wayan? Trisan ya itu. Habis trisan dia panca sembah. Itu kan sebenarnya persembahyang kita di pura itu kan pola-pola yang sebenarnya sudah bukan kategori meminta lagi. Tapi situ sudah praktek meditasi sebenarnya Pak Wayan. Yang pertama, trisan dia itu kan sebenarnya esensinya kan Gayatri Mantra itu. Om Burbuwa Swaha, oh Tuhan, Kau penguasa ketiga loka, ketiga alam, ketiga sifat. Tat Savitur Varenyam. Tat itu, Engkau adalah itu. Savitur itu Savitri, artinya Surya. Tat Savitur Varenyam. Yang menembus, meresapi segalanya. Jadi, oh Tuhan penguasa ketiga alam, ketiga loka, ketiga sifat. Cahayamu menerangi ketiga loka. Terus, Bargo Dewasa Dimahi. Terangilah tubuhku. Terangilah pikiranku. Terangilah jiwaku. Dio Yonaf Pracudaya. Tolong bangkitkanlah kesadaran ilahi di dalam diriku. Nah, kalau dia nanti diulang-ulang, ini menjadi japa, Pak Wayan. Nah, ini yang saya maksud, doa yang sifatnya bukan meminta hal yang mempetari lagi, tetapi di sini sudah naik ke tahap yang lebih tinggi, yaitu bagaimana atma yang ada di dalam tubuh ini dengan pemohon anugerah Sang Hyang Widi atau Tuhan Paramatma agar membuka tabir maya atau ilusi dalam diri kita. Nah, kenapa dasarnya Pak Wayan? Selesai kita trisannya, panca sembah itu Pak Wayan mulai awal. Kosong kan? Sembah di atma tato atma. Sembah puyung. Artinya di situ yang kita minta bukan lagi hal-hal materi, tetapi dengan kekosongan ego kita, kita semua serahkan kepada Tuhan. Kita berserah diri tanpa syarat kepada Tuhan. Itu muspo kosong itu Pak Wayan. Lalu yang kedua, apa musponya Pak Wayan? Kepada Dewa Surya Raditya. Maka tadi kan Gayatri Mantra Savitur Varenyam. Artinya ketika kita minta ide pemangku, ide peranda muput ke ide Sang Hyang Raditya, artinya Dewa Surya Surya. Artinya Dewa Surya manifestasi Sang Hyang Widi yang memberikan anugerah pencerahan, penerangan batin, kebijaksanaan. Kalau kita sudah punya terang, kan tidak ada kegelapan lagi Pak Wayan. Kalau sudah terang, terang benderang, nggak ada yang perlu diminta. Nah, lalu yang keempat, Istadewata. Nah, Istadewata itu apa? Mengajarkan kita praktek Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, kalau Istadewatanya dia Laksmi, Laksmi, Siwa, Samudaya, semua ada di sini. Sang Hyang Widi apapun itu di dalam diri kita. Jadi Istadewata itu praktek sembah yang mengingatkan kita selalu ingat, Sang Hyang Widi itu ada di dalam diri kita loh, yang disebut dengan Ista. Nah, ketika kita punya pemahaman kesadaran akan seperti ini, maka praktek rohani selanjutnya kita belajar juga melihat Atma atau Tuhan, Mahadewa, Siwa atau apapun di dalam setiap makhluk, apalagi dalam manusia Pak Wayan. Di Bali praktek ini dikembangkan dalam bentuk simbol-simbol hari raya. Ada hari raya Tumpak Wayang, Tumpak Uduh untuk menghormati binatang. Ini kan penjabaran daripada ajaran leluhur kita yang sudah begitu mencapai kebijaksanaan tinggi, mengajarkan praktek-praktek meditasi sebenarnya. Ini meditasi dinamis, meditasi kehidupan, bahwa
Jangan kau lihat dia hanya sepohon. Dia adalah Atma yang memanifestasi sebagai pohon. Jangan kau lihat dia sebagai seorang pemulung. Itu adalah Atma atau Tuhan yang bermanifestasi sebagai pemulung. Dengan kesadaran seperti ini, kita akan rendah hati. Menyembah Tuhan dalam wujud mempraktekkan cinta kasih. Tapi kalau kita belum mencapai tahapan ini, hanya masih tahapan yang pertama tadi Pak Wayan, yang masih meminta secara materi, dia belum mampu melihat kemampuan kesadaran seperti ini. Nah, yang terjadi adalah keserakahan. Kalau nggak dikabulkan, dia kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, langsung aneh jadi garis besar, kalau doa, intinya adalah sebenarnya masih tergantung ada dua orang. Orang yang masih kesadarannya masih fisik, dia akan tentu masih meminta kepada materi. Tetapi kalau dia sudah punya kesadaran rohaninya berkembang, bertumbuh, dia hanya memuliakan Tuhan, dengan misalnya contoh mengulang-ulang gayatri atau berjapa lah sehingga ketika nanti dia mencapai pencerahan, dia sudah tidak minta lagi. Yang ada adalah dia bagaimana menjadikan lewat dirinya, dia selalu memancarkan cinta kasih untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Nah, kembali lagi Pak Made yang sembahyang dan doa itu penjabarannya Nah, sekarang satu lagi Pak Wayan, satu lagi yang terakhir. Anugerah yang Istadewata, dan yang terakhir yang keempat itu Yang pertama kan Muspo Kosong. Yang kedua kepada Dewa Surya, Istadewata. Kemudian Samudaya Anugraha. Minta anugerah bersyukur. Jadi orang yang sudah memahami ketuhanan dalam dirinya dan memahami ketuhanan dalam semua makhluk, hidupnya hanya bersyukur dan berterima kasih Pak Wayan. Tanda-tandanya itu. Mungkin Pak Wayan, bagaimana tanda-tandanya Pak Made orang yang sudah doanya tidak meminta lagi sama Tuhan. Dia cuma satu, berterima kasih dan bersyukur. Apapun kondisi yang terjadi yang dia alami dalam hidupnya. Dia tetap teguh dia tetap bersyukur karena dia yakin semua di alam semesta, wujud alam semesta adalah manifestasi Sang Yang Widi atau Tuhan, dan apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus kalau Tuhan itu kan selalu berprasangka baik terhadap ciptaannya. Nah, begitu pula kita sebagai ciptaan Beliau harus berprasangka baik kepada Beliau. Jadi apapun yang kita alami kondisi saat ini, mungkin menyakitkan, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Nah, kadang-kadang ini kita momo kalau bahasa Balinya kadang-kadang kita sudah mendapat 10 masih pengen 20. Kadang-kadang udah dapat 20 pengen dapat 40. Nah, karena kita ini terus berkompetisi di dalam kehidupan ini sehingga rasa syukur itu hilang. Nah, ini yang sering terjadi kepada umat manusia yang tidak bersyukur. Nah, bagaimana sih Pak Made cara bersyukur yang paling mudah itu gimana tuh Pak Made? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan kok bisa nyambung Pak Wayan? Jadi kalau saya di rumah, selalu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi sebuah gaya hidup gitu. Seperti guru kita mengajarkan dan di sastra diajarkan itu 3. Kalau kita ingin agar mempunyai perkembangan rohani kita berkembang, bertumbuh. Kan begini Pak Wayan, kita ini kan terdiri dari tubuh dan atma Nah, kalau tubuh perlu nggak dirawat dan dipelihara? Perlu Tetapi kalau kita juga adalah ada unsur atma yang menghidupi tubuh ini, berarti kan lebih sangat penting juga dijaga dan dipelihara Pak Wayan. Salah satu agar kita bisa bertumbuh baik kesadaran atma kita atau rohani kita dan otomatis juga tubuh kita, maka perlu kita yang namanya mempraktekkan 3 hal. Untuk Untuk dapat tadi yang Pak Wayan katakan lagi, bagaimana kita dapat secara alamiah ini muncul rasa bersyukur itu dalam kondisi apapun.
misalnya ketika ada yang menyakiti kita, mengecewakan kita misalnya, atau menghina kita, ya kita bisa melatih bersyukur. Saya punya pengalaman Pak Wayan, sebelum kita lanjutkan. Saya punya satu kebiasaan mengirimkan quotes-quotes, kata-kata mutiara, baik dari orang suci maupun dari bawagan kita kadang-kadang. Kita ingin kan sharing ya. Nah, ketika saya sharing ke teman-teman itu, ada saya mendapat balasan dari dia, dari beliaunya, bahwa beliau memberikan nasihat. Tidak, saran saya janganlah terlalu banyak sering karena banyak orang yang tidak ada juga tidak suka, gitu ya, merasa tersinggung. Padahal itu untuk kebaikan ya. Ya tidak tahu juga ya Pak Wayan. Dia mengatakan sekarang ini banyak orang baca buku, udah pinter ngomong, kirim ini ya, kesannya menggurui dan sebagainya. Nah, saya jadikan ini sebuah pembelajaran Pak Wayan. Artinya saya renungkan, oh iya ya, memang kalau kebenaran apapun itu benar, tapi kondisinya tidak tepat, ya dia akan menjadi bias, menjadi kabur. Nah, apalagi yang menerima coach kita itu kata-kata pesan-pesan dari seorang guru atau bagawan kita yang kita kirimkan pas mengenai dia dan menyentuh egonya. Nah, ini bisa tersulut ego kita. Kalau ego kita sudah tersulut Pak Wayan, terpancing untuk memunculkan rasa syukur itu jauh sekali. Nah, berat. Ini sekarang saya jawab dari pengalaman ini, muncullah saya selalu melakukan yang namanya ada 3 Pak Wayan di dalam praktek meditasi. Srawana. Jadi ketika kita membaca sastra, membaca apapun, melihat pengalaman hidup kita, lalu pesan-pesan ini kita renungkan, manana. Mananam ya. Manana. Jadi merenungkan itu. Sama seperti kayak ada SMS pengalaman tadi yang saya ceritakan. Saya tidak jadikan ajang untuk berdebat di sana. Tapi saya jadikan ini bahkan perenungan, kontemplasi. Pasti ada kebijaksanaan yang saya akan dapat dari sini. Nah, dan nidya sana ini adalah hasil daripada perenungan ini, kita mendapatkan enlightenment. Kita mendapatkan kebijaksanaan yang lebih dalam, lebih tinggi. Ya, kita harus belajar secara ikhlas menerima dualitas ini. Pahit dan manis. Kita olah. Dan kita akan mendapatkan yang bersyukur. Dan Pak Wayan, apa yang didapat dari orang-orang yang selalu hidupnya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan, adalah dia akan selalu dapat bonus belajar gratis. Setiap langkah dia, setiap yang dia lihat, setiap proses pengalaman hidup dia adalah proses belajar. Dan orang belajar pasti dapat apa Pak Wayan? Knowledge kan, pengetahuan kan. Jadi walaupun tamat S1, S2, bukan berarti kita berhenti belajar. Ya kehidupan kita sampai saat ini harus belajar terus. Nah, dengan proses pola kita belajar, nah kita akan mendapatkan knowledge bagaimana kita dapat menaklukkan ego kita. Ego yang sudah kita taklukkan dalam diri kita lumerkan, muncul energi syukur. Dengan energi syukur inilah kita namanya sudah yang dimaksud dengan tadi yang Pak Wayan bilang, doa dan sembahyang tadi. Kita sudah sembahyang secara kontinu nih. Nah, sembahyang artinya, kalau menurut saya Pak Wayan, sembah dan yang. Sembah ini kan bukan sekedar sikap ya, tapi koneksi kayak wifi itu, internet. Kalau terhubung selalu. Nah, jadi orang sembahyang itu seperti HP-nya Pak Wayan, HP-nya saya, terhubung dengan wifi. Kalau dia terhubung, ada sinyalnya kan selalu kita dapat akses ya. Nah, begitu pula doa dan sembahyang kita. Ketika dengan syukur dan terima kasih, inilah maintenance koneksi kita dengan Tuhan, akan selalu terhubung. Kita dapat belajar di sana, kita dapat pengetahuan di sana, pengetahuan akan menghasilkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan menghasilkan anandam, kebahagiaan, sukacita, cinta kasih, damai, harmoni, itu Pak Wayan. Oke, jadi itu yang mengenai doa dan sembahyang Pak Made ya. Jadi kita memang nah kembali ke tadi permasalahannya Pak Made yang mengenai itu apakah yang kita
memohon. Nah, kalau kita tidak perlu memohon itu bagaimana? Ya, kalau kita tidak memohon, ya, artinya di sini berarti kesadaran kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu sudah apa? Sudah total, Pak Wayan. Keyakinannya seradanya sudah kuat ya. Sudah kuat ya. Nah, kalaupun kita sembahyang, yaitu memang untuk hiburan jiwa kita. Ya. Nah, kalau tubuh kita butuh makan, ya jiwa kita butuh doa dia. Ya. Nah, ketika kita berdoa, kita merasakan keesaan kita dengan Tuhan. Kemudian merasakan keesaan dengan Tuhan, kita merasakan energi cinta itu, Pak Wayan. Nah, energi cinta ilahi inilah yang menjadi energi kehidupan kita, sehingga ya itu yang mungkin di dalam Weda dikatakan orang yang telah terakses dengan cinta Tuhan itu dia menjadi seorang jiwa mukta, Pak Wayan. Artinya dia sudah hidup dengan kebebasan dari dualitas di satu sisi, ya dia bersyukur, berterima kasih dan merasakan cinta, sehingga ketika dia melihat pohon, dia sebenarnya sedang bermeditasi. Kenapa? Karena merasakan atma, dan atma di dalam tubuh ini, atma di dalam ini, Pak Wayan. Iya, di pohon ya. Iya. Maka ada kan di dalam binatang tuh ada ilmu yang namanya animal communication ya. Yang bahasa orang memahami bahasa hewan itu ya. Iya, animal communication ya. Ya, itu kan secara jiwa saja ada komunikasinya. Sumber dari semua komunikasi itu kan atma tadi, Tuhan tadi. Nah, dengan kesadaran seperti itu, doa kita bukan meminta-minta lagi, tetapi bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih. Misalnya contoh begini, terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini diberi makanan yang sehat, diberikan keharmonisan, bersyukur punya rumah, bersyukur punya mobil. Yang ada Pak Wayan, nanti bisa rumahnya ditambah. Tapi kalau kita Tuhan, saya dari kemarin minta handphone, kok sampai sekarang belum terwujud-wujud. Padahal saya sudah mute, ya puasa, ya udah syaratnya semua, bersedana lah, ya sudah ini sudah itu, sudah suruh mandi pakai bunga ini tapi sekarang kok belum terwujud gitu ya. Nah, kalau doa kita seperti itu, ya jelas tidak akan pernah. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di sana. Jadi katanya bahkan ini di ilmu kuantum, ilmu fisika kuantum yang disebut dengan law of attraction tarik menarik, hukum tarik menarik itu ya kan semuanya ada energi. Nah, saling tarik menarik. Nah, kalau kita bersyukur berarti kita menarik energi yang lebih besar. Tapi kalau kita mengeluh, ya energinya jadi rendah, negatif jadinya. Jadi kalau kita ingin doa kita itu selalu terwujud diwujudkan, dijawab. Terus yang kedua, kalau kita punya kebijaksanaan Pak Wayan, sekali kita berdoa sama Tuhan pasti terkabul. Cuma masalahnya mungkin Tuhan lebih tahu kapan waktu yang tepat. Terus Tuhan lebih tahu yang lebih baik buat kita. Mungkin sekarang belum tepat gitu. Contoh kayak anak kecil, dia lagi pilek, terus dia minta es krim. Minta es krim, pasti mamanya nggak kasih es krim pada saat itu. Kenapa? Karena kalau dikasih es krim, nanti hidungnya malam tambah mampet. Nunggu dia sembuh gitu. Nah, orang yang bersyukur, dia udah punya kebijaksanaan itu, Pak Wayan. Jadi dia nggak perlu ngatur-ngatur Tuhan untuk mengurus hidupnya, karena Tuhan udah maha tahu. Mungkin aneh juga ya, Pak. Tidak harus pada waktu bahagia aja kita bersyukur ya. Pada saat justru mengalami penderitaan dan sebagainya juga harus bersyukur ya. Belajar nggak Pak Wayan dari Dewi Kunti? Dia selalu minta penderitaan. Bahkan minta penderitaan karena beliau di sana bukan berarti nyeleneh ya. Tetapi dia sudah mencapai yang tadi saya ceritakan, sudah mencapai tahapan penyerahan diri total connecting dengan Tuhan ini udah 24 jam itu. Nah, ini ilmu yang sangat luar biasa kalau kita bisa bersyukur pada saat susah. Jadi kalau kita karena gini, kadang-kadang kan kita mengkhawatirkan Tuhan tidak tahu, itu masalahnya kan. Nah, sebenarnya kalau kita jadikan pertanyaan tadi untuk mencapai lompatan kesadaran lebih tinggi, kita tinggal geser aja Pak Wayan. Dari meminta pamrih kepada Tuhan, kita
hapus itu, kita ganti dengan bersyukur. Bersyukur. Misalnya yang tadinya pola kita yang lama, Tuhan saya minta sembuh, udah kita berdoa, ucapkan Gayatri 9 kali, pasti udah sampai berapa kali dia mengucapkan belum terkabul, akhirnya protes sama Tuhan, marah sama Tuhan, kadang-kadang kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Nah, sekarang kita ganti, coba diganti praktekkan yang Pak Wayan bilang tadi, ilmu dahsyat ini. Jadi akan mendapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, jika dapat pengalaman Pak Wayan, semoga bisa kasih sharing komen di di komentarnya ya. Oke Pak Made, yang rasa cukup ini ya. Untuk apa namanya itu sharingnya ya pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk para penonton netizen di rumah ya. Jadi seperti kata Pak Made tadi, bahwa bersyukur adalah doa yang paling mujarab ya. Kita apakah doa kita perlu memohon dan tidak perlu memohon ya, kembali lagi seperti sudah di panjang lebar. Nah, tetapi pada intinya adalah bersyukur adalah doa atau sembahyang yang paling utama ya, agar kita mendapatkan berkat karunia dari Tuhan Ide Sang Hyang Widi ya. Yang rasa cukup nggih Pak Made, sukses Pak Made. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat nggih. Sukses semua. Kita para Mas Santi. Oh, Santi. Oh.